akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kami ya Bapak. Sekaligus kami sebagai umat-Mu, kami mau mempelajari tentang firman-Mu, bagaimana kami merdeka atas dosa ya Bapak. Untuk itu ya Bapak, pakailah hamba-Mu yang hina-hina ini ya Bapak, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung, begitu mendidik kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bersabdalah kepada kami ya Bapak, kami telah siap mendengarkan sabda. Kita siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari kemerdekaan bagi bangsa kami, dan kami juga harus merdeka dalam iman kepercayaan kami. Mari kita buka satu ayat dulu, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dan 17. Oke. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu, berangkat dari ayat ini, Yesus mau mengajak kita bahwa kita itu harus hidup sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu kalau lihat dalam Matius 7 ayat 24 dan 26, Matius 7 ayat 24 dan 26, Matius 7 ayat yang 24, di situ berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26 sama, setiap orang yang mendengar perkataanku. Berarti setiap orang yang mendengar perkataanku, ayat 26, setiap orang yang mendengarkan perkataanku tidak ada masalah. Makanya jemaat itu bukan saja pintar mendengar, tapi harus pintar melakukan firman Tuhan. Begitupun kita pembicara-pembicara. Jadi pendeta-pendeta itu bukan saja kita hanya bisa pandai berkhotbah, tapi kita juga harus pandai melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, kenapa di situ yang jadi masalah bukan mendengar, tetapi ada yang 24 melakukan. Ayat yang ke-26 coba dilewati, dilangkai, itu adalah tidak melakukan. Lalu predikat antara dua itu, yang melakukan disebut orang bijaksana, lalu yang tidak melakukan di situ disebut orang yang bodoh. Jadi jemaat di air hidup ini bukan kau pintar mendengarkan firman, tapi harus pintar melakukan. Pak Bu, nyaman sekarang ya, mungkin ya tahun 2020 itu mungkin haus akan firman, betul? Mulai di mana? Kalau datang ke gereja apa Tuhan yang begitu-begitu aja ya udahlah, sudah hilang. Tapi hari ini Pak Bu, engkau sehari mau nonton berapa khotbah? Ada di YouTube. Atau mau dari bidang apa, khotbah macam apa? Ada. Mulai dari khotbah yang motivator, khotbah kemakmuran, khotbah apalagi kesembuhan, khotbah Injil keselamatan, ada semua di YouTube. Tapi saya mau beritahu, Injil yang benar adalah Injil keselamatan. Jadi mendengar luar biasa. Kamu mendengar apa lagi? Dulu Alkitab kita baca sampai kita dihina-hina kan? Alkitab sebagai obat tidur. Hari ini kita perlu. Bapak Ibu tinggal tekan YouTube kitab Matius versi drama, keluar itu. Mulai dari Matius 1 sampai yang terakhir keluar.
Hari ini engkau dapat satu, engkau lakukan itu. Itu didikan Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan itu, engkau bukan umat yang merdeka. Pak, jangan begitu Pak, belum umat merdeka bagaimana Bapak? Contoh, ya, contoh. Seperti di dalam Lukas 6 ayat 27, Lukas 6. Ini contoh, dan ini, nah, temanya kasihilah musuh. Ini yang diajarkan Yesus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, sudah dengar nih firman, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Lah, saya tambah terus, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, ini kan butuh pelaksanaan, butuh praktek. Kalau kita membaca, mendengar, paham. Tapi begitu kita tidak melakukan, melaksanakan firman Tuhan, kita balik pada konteks awal. Awalnya begini, Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Juru Selamat? Percaya, amin. Percaya apanya? Ajarannya. Betul? Bukan percaya oknum. Oknum Yesus itu punya ajaran. Ajaran Yesus yang diberitakan itu adalah firman. Percaya firman? Amin. Pertanyaannya, sudah melakukan? Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Ya. Percaya apanya? Ajarannya. Bagaimana bentuk kepercayaannya? Melaksanakan sampai menjadi pola hidup. Kalau sudah menjadi pola hidup bagaimana? Kalau orang sakiti Bapak Ibu tidak sakit hati. Bapak Ibu dicaci maki, engkau bisa pulang berdoa, Tuhan tolong itu Andreas Tuhan. Tadi dia caci maki saya, tapi saya Tuhan sudah lolos. Kenapa? Saya tidak sakit hati apapun. Saya sudah bisa menjalankan firman-Mu. Itu orang merdeka. Kalau baru dikatakan ke kanan sedikit goblok, pulang. Apalagi pembicara, nah itu kan tukang parkir. Coba, kalau Bapak Ibu bisa menjalankan ajaran Yesus, baru umat merdeka. Contoh ya, contoh. Ini kan sudah ajaran. Pak, kenapa perlu diulangi? Karena belum terpola. Bapak Ibu harus melewati ujian demi ujian, baru Bapak Ibu itu bisa disebut umat merdeka di dalam Yesus Kristus. Amin Pak Bu. Pak lihat lagi satu. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Matius ayat 14. Ya. Allah itu kasih, amin. Amin. Allah itu kasih. Dia mengampuni Bapak Ibu. Amin. Amin. Pakai lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah mendidik terus. Lah, sudah. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Mengampuni dosa kita. Amin. Sekarang ajaran Yesus. Sudah deh. Matius 6 ayat 14. Ajaran Yesus. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bapak Ibu protes, Pak, Bapak ini sudah berapa kali ya ajaran kami?
punya bahan. Saya mau Bapak Ibu tuh hal mengampuni itu harus termolar. Bapak Ibu cek diri Bapak Ibu sendiri. Sudahkah engkau mengampuni suamimu? Engkau boleh mengingat, tetapi ini bersih. Istri-istri, sudah belum engkau mengampuni suamimu? Hai suami-suami, sudah belum engkau mengampuni istrimu? Tolong cek. Kalau sudah, engkau angkat tangan. Lalu engkau beritahu, kita lewati yang lain. Engkau sudah mengampuni belum anak-anakmu? Jangan ada berkata, kalau saya tahu kamu melakukan kayak begini dari kecil, saya cekik engkau. Anak-anak, engkau sudah belum menghormati orang tua? Kalau engkau masih simpan, ya, seperti hal-hal begini, maaf nih, engkau bukan pengikut Kristus. Bahkan sampai Yesus bilang bahwa karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti ini adalah tukar tambah. Engkau ampuni, Allah ampuni. Ini ayat mau dijabarkan model apa? Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Petrus bilang begini, Tuhan, berapa kali? 7 kali? Yesus bilang kurang. Kali 70. Artinya terus menerus. Sudah belum jadi pola. Kalau sudah, mari kita ujian. Orang yang menyakiti Bapak Ibu, engkau masih bisa berkata shalom. Nah, kalau ini Bapak Ibu nggak bisa, aduh, saya bandingkan. Saya ngomong dengan hamba Tuhan. Hari ini saya iri dengan aliran Jinghai. Jangan kita lihat pengajaran mana, salah benar. Saya nggak ada urusan dengan itu. Yang saya bilang, mereka itu militan. Bagaimana dengan umat Kristen? Mimbar, maaf nih, bukan untuk promosi. Yesus hebat. Yesus hebat lah, nggak usah. Bapak Ibu satu statement aja. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga, sudah hebat semua. Tapi kita, apakah kita sehebat yang kita ikuti? Minimal dosa 100%. Tapi yang dasar harus kita berusaha terus. Baru dikasih ayat Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna karena Allah Bapa sempurna. Tahu tembak dari mana? Pendeta-pendeta. Bapak. Coba. Ini berkata Yesus, langsung di komentar blog, mana bisa? Loh, Pak Bu, ini berkata Yesus. Di sisi lain Bapak Ibu bilang begini, ujian-ujian yang Tuhan izinkan kepada kita tidak melebihi kapasitas kita. Betul? Nah, mengapa ajarannya kita nggak bisa mengikuti? Lalu kita bilang kita adalah pengikut Kristus atau murid Kristus atau jemaat Kristus. Gimana? Coba Bapak Ibu bayangkan. Lalu Bapak Ibu bilang, apa Yesus sudah? Oh, sudah pernah saya hormatkan. Yesus sudah melakukan apa yang dia tulis ini. Dia sudah lakukan sampai Yesus bilang, cari dosa saya. Selama saya hidup bersih, tidak berdosa. Dia suruh orang Yahudi sama Farisi, cek.
saya tayangkan, sudah pernah saya khotbahkan. Bapak Ibu ingat, waktu di perkataan di atas spesialis perkataan pertama, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Jabarannya sudah ada. Nah, kalau ini aja nggak mampu, lalu engkau mengklaim itu lagi. Pak, ayo lakukan. Lalu engkau bilang ini, Pak, kalau nggak lakukan ajaran Yesus, bagaimana? Saya beritahu, engkau tidak akan masuk. Karena engkau bukan murid Kristus. Coba Bapak Ibu bayangkan, engkau percaya Yesus, yang dipercaya itu ajarannya. Karena ajaran engkau praktek, engkau yakin, engkau melakukan, engkau yakin bahwa engkau pasti masuk surga. Mengapa? Karena Yesus yang punya surga. Benar. Lalu kau Bapak Ibu macet tidak melakukan hal yang dasar. Pertanyaannya, bagaimana engkau bisa disebut pengikut Kristus? Saya serius Pak, saya sampai bilang ke teman-teman, saya nggak punya kepentingan dalam nafkah, dalam pelayanan. Saya bisnismen. Sampai hari ini saya tidak ambil 1 rupiah pun persembahan untuk saya. Kalaupun ada gereja yang paksa, saya persembahkan kembali. Pak, bagaimana Bapak nggak kasihan? Bagaimana kita ini nggak kasihan? Ada hamba Tuhan kelihatan hebat. Bukan saya menjelek-jelekan, tidak. Firmannya melenceng. Coba. Lalu saya bertanya, jemaat ini mau dibawa kemana? Bapak Ibu diselamatkan karena anugerah dari Kristus. Anugerah Tuhan. Engkau tidak berbuat apa-apa, dosamu ditebus. Jadi engkau itu jadi umat yang merdeka. Karena beliau yang maha mulia mati di atas kayu salib. Engkau percaya itu, engkau terima. Nah, sekarang ajarannya harus diikuti. Bapak Ibu, jemaat Inhai tidak punya mimbar, tapi dengarkan baik, mereka bisa bikin ruangan khusus. Saya beritahu itu kayak tante saya lakukan itu, supaya dia ada bajunya ditaruh di situ. Dan mereka bersemedi di situ. Kita Kristen bagaimana? Itu yang saya minta dari Bapak Ibu. Ayo kita serius. Pak, coba lihat. Ada yang kompromi ini. Ya nggak apa-apa lah. Bohong-bohong yang bohong-bohong yang baik. Nggak apa-apa, Tuhan mengerti kok. Coba, mari kita lihat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Dengarkan baik ini, supaya Bapak Ibu tahu, ini kita melangkah makin dalam nih. Iya. Oke. Tetapi orang-orang penakut, nggak adalah. Orang-orang yang tidak percaya, nggak adalah, lewati. Orang-orang yang keji, nggak adalah. Orang-orang yang pembunuh, nggak adalah. Orang-orang sundal, nggak adalah. Tukang-tukang sihir, nggak adalah. Penyembahan berhala, nggak adalah. Dan semua, jadi bacanya begini. Tetapi dan semua pendusta, tukang bohong, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi siapa bilang begini, berbohong gak apa-apa demi kebaikan. Ada jin putih, jin hitam. Coba mari kita cerdas. Kalau sudah begini mau apa? Semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bisakah, bolehkah pendeta berbohong? Pak, kami berbohong kayak ke Makanya di Roma 12 ayat 2
proses. Bapak Ibu dengar ya, itu proses. Nah sekarang kita belajar nih. Dasar sudah ada, kita proses. Itu bagaimana ulat jadi kepompong. Kalau ulat bohong jalan terus, mata kita jalan terus, suka jalan terus, shopping jalan terus, tidak usah ke mall, melalui HP jalan terus, itu masih ulat. Jadi kepompong, ya mulai itu menarik. Yang dulu suka berbohong, suka shopping, lihat dulu keuangan ada berapa nih, ada nggak layak nggak nih, gue tahan, nggak mau belanja. Mulut yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tahan. Itu kepompong. Setelah kepompong, dia jadi kupu-kupu. Yang dulu tukang berbohong, bukan karena tidak ada kesempatan lagi berbohong, tapi sudah tidak bisa berbohong. Itu namanya dari ulat jadi kupu-kupu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini, tidak usah tanya lagi keselamatan bisa hilang apa enggak. Kalau Bapak Ibu sudah jadi kupu-kupu, keselamatan tidak bisa hilang. Contoh hal mengampuni. Gengsi kan? Itu pernah dulu datang di gereja, ketemu di pasar, buang muka. Sekarang, hai Yesus, beritahu bahwa hari ini saya berubah bukan karena munafik. Bapak Ibu tahu, Yesus paling benci orang munafik, orang sombong rohani. Saya berubah ini karena firman yang diajarkan, sehingga saya percaya ajaran Yesus. Saya mau minta maaf, saya mengampuni engkau, bukan karena saya hebat, karena ajaran Yesus itu yang saya mau pegang. Karena saya rindu lagi baru bumi baru. Dan Bapak Ibu lah jadi bangsawan lagi baru bumi baru apabila melakukan ajaran Yesus. Bapak Ibu, saya sudah yakin, mungkin ya isi Alkitab ini sudah di sini semua. Tapi tolong pelaksanaannya. Amin Pak Bu. Bagaimana di luar sana orang bilang percaya Yesus, tapi ajarannya Paulus. Saya marah Pak. Itu terkenal kita. Percaya Yesus Kristus, ajarannya Paulus. Mereka cuma tahu satu, mulai dari kitab Roma ke belakang tulisannya Paulus. Makanya saya sampai tahun depan ajaran Yesus, target saya itu sudah harus Bapak Ibu menjadi pola hidup. Ajaran yang mana Pak? Tidak membalas kejahatan, tapi Bapak Ibu mau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kami gak kuat bagaimana? Tolong buka Roma 12 ayat 19. Nggak kuat bagaimana Pak? Tolong Bapak Ibu, ini demi kebaikan Bapak Ibu. Nanti tinggal 5 menit, saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu surga dan neraka. Bahwa kita nggak main-main. Roma 12, saya berdosa bahwa hanya datang tuh Yesus hebat. Dia akan memberkati Bapak Ibu, amin, amin. Engkau adalah di mata Tuhan, amin. Tapi ajarannya tak benar dilakukan. Saya sedang gombal. Roma 12 ayat 19. Sudah? Saya baca dari awal, lalu saya baca sekali intinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kita sudah bilang, jangan Bapak Ibu balas. Engkau hanya boleh balas kejahatan dengan kebaikan. Amin? Bisa? Hebat. Lakukan itu. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Tolong kasih tempat, kasih waktu untuk Allah. Pak, bahkan Bapak Ibu misalnya nih, jadi pelaku
firman Tuhan, melaksanakan perintahnya. Engkau melaksanakan perintah Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Masa orang buat engkau salah Tuhan gak bela? Saya hidup sampai hari ini saya lihat. Coba beritahu mama-mama, baru ngomong aja beginilah, yang hal baik nih. Nah, jangan lupa gaji kasih mama dan apa ya, atau kasih mama lah. Kamu mama yang mengelola keuangan. Belum selesai ngomong mama bilang, sudah kok Pak Pendeta, sudah kok. Dan saya tahu mamanya bohong. Dia orang tua belanya model begitu. Apalagi anaknya mama disentuh. Oh, anak berkelahi, orang tua ikut berkelahi. Nah, bagaimana dengan Tuhan Allah kita? Coba Bapak Ibu berpikir logika. Apalagi Tuhan Allah, engkau berdoa, mantap, engkau berdarah-darah menjalankan ajaran Yesus. Engkau sampai bilang, kalau aliran lain bisa, mengapa saya nggak bisa? Engkau mampu. Tuhan Allah bilang, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kurang jelas. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Artinya begini, kita kan bukan bloon, kasih tanpa pipi kiri, kasih pipi kanan. Kamu kira lalu itu sudah selesai? Allah catat. Tanya hamba Tuhan yang apa? Yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, selalu pembelaan Tuhan, selalu penjagaan Tuhan. Berdoa. Enggak usah itu deh. Lihat itu pendoa-pendoa yang berdoanya benar, seisi keluarganya itu dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan Allah memberkati dengan hebat. Lalu saya lihat anak-anaknya, kayaknya nggak bisa, tapi luar biasa. Anak-anaknya bekerja dengan gaji puluhan juta. Ada sampai dari pegawai bisa jadi pengusaha. Lalu kalau kita tanya gimana, ya itu Om, Mama yang doakan kita. Kenapa? Kita di mata Tuhan itu, tapi tolong firman kita pegang. Jangan kita balas. Kasih kesempatan buat Tuhan Allah. Amin. Suamimu menyakiti kamu, istrimu maki-maki kamu, anak apalah sudah, diam. Lapor kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Nah, masuk ke doa. Pak, mari kita dewasa. Doa itu bukan begini, Pak. Doa itu bukan begini. Ya Tuhan Yesus, tolong saya. Anak saya mau pergi kerja. Tolong lindungi dia supaya dia sampai dengan selamat. Amin. Doa bukan begitu. Doa lagi, oh Tuhan, kami mau merayakan Natal, kurang uang 30 juta Tuhan. Kiranya Engkau mau kirim pundi-pundi keuangan bagi gereja kami. Amin. Doa itu bukan begitu. Tuhan, lihat suami saya pergi pagi pulang jam 11 malam, hajar dia Tuhan. Bukan begitu. Suami berdoa, oh Tuhan tolong istri saya banyak berkata-kata, katuk mulutnya Tuhan, saya percaya kuasa-Mu. Amin. Doa itu bukan begitu. Apalagi yang Bapak Ibu lakukan? Engkau pergi naik mobil, misalnya mau retreat kan, doa, oh Tuhan bungkus mobil ini dengan darah-Mu yang kudus. Darah Yesus itu menebus dosa kita, bukan untuk bungkus bis. Tapi kalau engkau berdoa, lah berdoa bagaimana? Yang benar. Tapi contoh bis, Tuhan, Engkau mau memimpin kami menuju kepada Trawas. Di Trawas untuk kami retreat, pimpin kami, jadikan kami satu kesatuan dan persatuan di dalam Engkau. Itu doa. Jadi begini, gerakan apa? Tuhan yang memimpin, bukan engkau suruh-suruh Tuhan. Kalau Tuhan bungkus, berarti Tuhan di belakang. Tapi engkau minta Tuhan, tolong Tuhan pimpin, berarti Tuhan di depan. Nah, doa yang benar. Mau kasih siapa?
Contoh, kasus anak-anak nakal, datang jangan minum, dasar anak monyet, stop, nggak usah, itu bukan Kristen. Tapi engkau berdoa, Tuhan, bukankah anak-anak ini titipan dari Engkau Tuhan? Saya mengaku salah. Sejak kecil saya belum bisa mendidik dia sesuai dengan firman-Mu. Ampuni saya Tuhan. Berikan saya hikmat akan marifat. Bagaimana supaya saya bisa mendidik anak saya yang merupakan titipan-Mu, agar dia kembali kepada-Mu Tuhan melalui gereja. Tuhan, begitu pun dengan ekonomi kami Tuhan. Engkau kiranya mau membuka saluran-saluran berkat bagi suami saya Tuhan, supaya di mana saja dia berada, dia bekerja apapun, dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Engkau lihat si A sakit, si B sakit Tuhan, hamba tidak mau mengemis dengan manusia, tapi hamba mau bersandar kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber berkat. Kira-kira Tuhan tergerak dan doa model begini. Mari kita smart. Banyak doa yang Tuhan gak dengar, karena kita menganggap kita sudah Kristen, umat penebusan. Saya nanya, kita suruh-suruh Tuhan. Nah itu sampai doa. Jadi nanti berupa pola hidup. Begitu engkau kesulitan apa, engkau tidak begini, langsung masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, doa. Itu pengikut Kristus. King Hai, saya tidak bangga-banggakan dia, tapi saya sedang mau belajar dari jemaatnya mengapa mereka bisa, mengapa kita tidak bisa. Mereka mulai Senin jam 9 malam, hujannya jam 6 pagi, di Kenjeran, di tempat om saya punya rumahnya gede, sebelahnya tempat itu ibadah. Kita Kristen ada, mari kita doa malam, baru 2,5 jam, ada bantal lagi, berlutut lagi, begitu amin, langsung haleluya, kita pulang. Coba, jadi saya mau kita ini harus bisa lebih hebat dari mereka. Kenapa? Yang Allah kita semua sudah benar. Dia yang punya surga, dia bangkit dan gak mati-mati. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami bahwa mengapa itu penting dan mengapa berbuat baik itu penting, mari kita lihat, mulai masuk nih. 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus ayat 13. Ini jelas Pak. Bu, kalau kita masuk nanti. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Pak Bu, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Betul Pak. Pak Bu, khotbah-khotbah kayak saya ini jangan harapkan mau. Jangan harapkan salam tempel. Cuma harap jemaat yang betul-betul mau mendengar. Memang ini sangat berharga. Saya mau praktekkan. Pak, ini demi kebaikan Bapak Ibu. Ini firman yang murni. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersih. Pak, saya mau beritahu, orang kebaikan gak mungkin di surga.
yang paling berat. Yang karena begini loh, dari pembicara sendiri bilang beginilah, mengampuni itu berat. Jemaat jawab begini, amin. Lalu bikin putarannya panjang, permainan jemaat. Sekarang enggak. Engkau mengasihi Tuhan, engkau melakukan ajarannya. Tuhan bilang ampuni, ampuni, selesai. Maka kesalahan kita juga diampuni. Terus, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani murni, supaya mereka yang memfitnah kamu kepada hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, ini poinnya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Poinnya, Pak, pulang siap, saya mau ikut ajaran Yesus supaya saya bebas. Saya mau. Lalu kita lihat dulu tadi Lukas 16 ayat 23 dan 24. Lukas 16 ayat 23 dan 24. Pak, semua ini dari kita suatu saat pasti mati. Ini untuk merubah hidup kita, itu kita butuh waktu yang ditentukan Tuhan. Itu hanya 80 tahun. Bapak Ibu berjuang untuk membekali dirimu itu 25 tahun. Engkau dari nol sampai sekolah, sampai semua, itu kira-kira 25 tahun. Sampai engkau siap untuk pembekalan itu bisa engkau berprestasi. Akibat dari berprestasi, engkau dapat duit. Nah, 25 sampai sekian tahun itu kadang-kadang dipakai untuk duniawi. Ada baru sadar, ya tinggal 10 tahun, ya tinggal 20 tahun. Nah, lebih baik kita sadar, kita mau berubah dengan kata tidak ada terlambat, daripada kita tidak berubah sama sekali. Amin Pak Bu. Kalau hari ini ada yang sudah umur 60 tahun baru sadar, saya baru sadar bukan hebat mendengar, tapi harus hebat melakukan firman Tuhan. Umur berapa kau? Jadi bukan pendengaran, tapi kita harus praktek. Pendengaran penting karena iman timbul dari pendengaran atau firman Tuhan. Lalu iman itu harus berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul? Sudah ada iman nih, perbuatan gak ada, mati. Sudahlah Pak, mau dapat sebegini jelas sulit. Dan kita prakteknya setengah mati. Orang kaya itu juga mati. Yang miskin di atas mati. Ini kaya mati juga. Jadi mau miskin kaya, terkenal tidak terkenal, mati. Pak, tante saya kan menikah. Yang akhiran nikah itu. Dokter bilang ini protein kurang. Mereka ngomong begini, tidak bisa, protein ini ada mengandung hewani. Nah, cari yang tumbuh-tumbuhan. Ada yang bilang begini, sari delai protein paling tinggi. Tapi sari delai terus menerus rusak ginjal. Karena endapannya itu pekat, meninggal. Dia sakit, saya datang.
meninggal saya tidak datang. Mengapa? Di Injil berat. Di sini semua topik mereka bicara bagaimana manusia hidup lagi. Mereka bilang itu ada reinkarnasi. Saya harus berbuat baik supaya kalau saya mati, saya bisa lebih baik. Kalau saya hidup berbuat jahat, nanti mati, saya bisa jadi hidup jadi orang pendalaman. Nah, yang lebih celaka lagi, kalau saya sering bunuh-bunuh binatang, saya mati, saya jadi hewan, saya kaget. Karena hewan itu nggak punya roh. Kita punya roh. Bagaimana roh bisa jadi hewan? Mereka bilang, itu sepupu saya. Mereka bilang ini, sepupu saya bilang ini. Ini memang sulit kenyataan, sulit faktanya. Tapi harus dipercaya. Waduh, enggak nyambung. Besok dia keluar dari grup, dia tanya, kamu pendeta? Saya bilang, iya saya pendeta. Boleh dilihat di YouTube saya tunjukin. Lalu pas ada kata pertama, jadi yang mengikuti Yesus pasti masuk surga. Dia komentar, berarti yang tidak ikut Yesus nggak masuk surga. Saya tidak mau tahu. Yang penting Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Itu yang saya percaya. Saya tidak mau kompromi dengan yang lain. Ini yang saya percaya, ini yang saya beritakan. Dia geleng-geleng kepala. Jadi percaya begitu. Jangan bunuh hewan, nanti jadi ini, jadi itu. Di Kristen tidak seperti itu. Dengarkan baik-baik. Proses kematian itu kalau ada orang yang mau mati, sudah tidak usah meraba-raba pegang kakinya. Mulai dingin, naik lagi dingin, lalu roh keluar dari tubuh yang fana. Ini semua insan pasti terjadi. Dan Bapak Ibu gak usah takut. Ini bukan khotbah menakuti Bapak Ibu, tapi mestinya Bapak Ibu bilang begini, saya merdeka, saya mau bahagia yang sesungguhnya. Di mana? Belakang peti mati. Kematian yang orang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, dia tidak akan mati. Dia bakal bilang, saya mau masuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, begitu dia mati, Pak, kalau dia tidak dalam Yesus Kristus, pasti masuk yang di tempat namanya Hades, nggak nyaman. Dulu sebelum Yesus mati, namanya Seol. Apa itu Seol, Pak? Seol itu penjara dari yang penjara orang mati. Tidak peduli dia percaya Allah Yahweh, tidak peduli dia percaya dewa-dewa Zeus, dewa apapun, semua dikelangking di situ. Seol. Mau itu Daud, Abraham di situ. Begitu perjanjian baru dan Yesus mati di atas kayu salib, dan ada berkata bahwa Yesus turun dalam dunia orang mati untuk apa? Membebaskan. Ini Abraham, sana, terus menyelamatkan, membawa orang-orang yang percaya itu masuk ke Firdaus. Nah, Firdaus itu yang kalau kita sekarang, Firdaus itu tempat penampungan orang-orang percaya yang disebut teras surga. Hades teras neraka. Ini bukan kira-kira, ini fakta. Jadi jangan lagi dari jemaat ada bilang, 3 hari yang lalu saya cium bau bunga. Kayaknya mama yang ngantar nih. Enggak. Begitu kita tutup roh, jiwa dan roh dibawa ke Firdaus. Yang orang tidak dalam Tuhan, Hades gak nyaman. Ini bukan cerita dongeng, ini sungguh-sungguh, Pak. Sehingga saya mau beritahu,
Waktu 80 tahun kamu, engkau harus cari firman yang mendidik engkau menuju langit baru, bumi baru. Bukan kelasnya lagi bagaimana menggandakan uang, bagaimana untuk kesembuhan. Bapak Ibu tanya, Pak, tapi Yesus banyak buat mujizat kesembuhan, mujizat berkat, memberi makan 4.000, 5.000 orang, 2 perahu penuh. Karena waktu itu siapa percaya Yesus yang lahir dari seorang Maria? Papanya tukang kayu. Yesus mengklaim saya juru selamat. Enggak ada yang percaya. Saya yakin kalau Bapak Ibu lahir saat itu, Bapak Ibu juga enggak percaya. Bagaimana ada tukang kayu juru selamat? Makanya Yesus mulai buat mujizat. Nah, mujizat yang terbesar, Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Sudah selesai semua. Nah, Bapak Ibu sekarang mulai dari kelahirannya, proses keselamatan sampai naik ke surga, Bapak Ibu dapat satu paket. Bapak Ibu pasti sudah ragu. Nah, kebangkitan Yesus itu contoh bahwa besok pun kita sama. Nah, untuk 80 tahun engkau harus membekali diri. Gimana nih saya? Pak, engkau boleh gagal dalam pernikahan, engkau boleh gagal dalam studi, engkau boleh gagal dalam karir, nggak apa-apa. Tapi kau nggak boleh gagal dalam kekekalan. Nah, Pak, tapi saya dengar kita selamat karena anugerah, itu 100%. Tapi mempertanggungjawabkan anugerah harus dengan berbuat terbaik. Lalu kita harus melaksanakan firman Tuhan. Yang mana? Yang tadi itu, mengampuni, jangan balas, dan macam-macam, masih banyak lagi. Nanti seterusnya bersambung terus sampai ini menjadi pola hidup. Lihat ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Pak Bu, tidak usah tunggu sampai kiamat. Begitu kita sudah, nah kekekalan sudah datang, tapi bersifat kekekalan pribadi. Pak Bu, kita datang sendiri-sendiri, betul? Bukan KSK, kita pulang juga sendiri-sendiri. Kita datang sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan juga sendiri-sendiri. Pak, keselamatanmu bukan jadi tanggung jawab pendeta. Keselamatanmu itu tanggung jawab dirimu yang harus mencari kebenaran firman. Itu tuh gara-gara pendeta itu tuh khotbah cuma tiap hari gandakan duit. Maka sekarang saya begini di hadis gak nyaman. Close. Bisa paham Bapak Ibu? Amin? Bisa paham? Pak, ini bukan dongeng. Makanya saya bilang, engkau gagal dalam ekonomi, gak ada masalah. Tapi engkau bangsawan surgawi. Engkau mau merdeka. Buat apa Pak? Engkau sukses, luar biasa. Tapi begitu akhir hayat, engkau nggak mengenal Kristus dan tempatmu di hadis gak nyaman. Itu kegagalan fatal. Ayat yang berikut 24. Lukas 16 ayat 24. Nggak bisa. Lukas 16 lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh
mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyentuhkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi dengarkan baik-baik, Hades nggak nyaman. Itu sudah ada lidah-lidah api, mulai panas. Di Firdaus sejuk, nyaman. Bapak Ibu pikir, Bapak Ibu harus satu paradigma ya, bahwa firman itu ya dan amin. Mudah-mudahan bulan depan yaitu firman-Mu ya dan amin bisa kita nyanyikan dengan bagus. Dan yang YouTube yang ini jangan buat live sebelum ditayangkan, dipotong-potong dulu yang gak bagus. Masa kayak tadi di live kan, diedit dulu. Ini yang bagus, ini jadi berupa satu tayangan bagus. Semua diedit, kita foto aja diedit, foto yang dari HP aja diedit. Nah ini dilihat orang. Ini Pak yang ngeri, yang saya nggak mau ada jemaat yang masuk. Kalau kau bilang nggak bisa, sekarang kita sudah punya dua, bahwa tidak semua agama Kristen tidak menyelamatkan. Kita sudah sepakat itu. Tetapi pengikut Kristus pasti masuk surga. Pengikut Kristus yang diikuti apa? Ajarannya. Jadi pelaku. Itu harapan saya. Saya banyak sedih Pak, Bu, banyak. Kalau sudah dilihat ya, mungkin Bapak Ibu dengar juga, lalu pengajaran yang mirip, yang salah, lalu ya gitu-gitu aja, lalu jemaahnya banyak, apa sih yang didapat? Kalau hanya materi, ya kita kan juga sudah sepakat bahwa firman itu bukan mistik, tapi proses. Bagaimana yang kita bandel melalui firman dan peranan Roh Kudus, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu proses. Mari kita lihat Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi Pak Bu, Bapak Ibu tanya, lautan api yang mana? Nanti minggu depan kita lanjut. Jadi kita akan dua antara ajaran Kristus sama kekekalan. Ajaran Kristus sambung dengan kekekalan makin dalam. Pak, lautan api itu bumi. Yang di dalam itu sudah ada sumber api. Kalau Bapak Ibu dengar ini, gunung meletus. Nah nanti waktu Tuhan datang, ini jadi lautan api. Jadi saya juga heran bahwa kalau ada orang bilang saya sudah ke neraka, neraka yang mana? Neraka belum diciptakan. Kalau dibilang bahwa oh ya nanti ada bayangan neraka, saya benar. Kalau bilang saya sudah ke neraka, tiket untuk masuk ke neraka itu adalah dosa. Dan saya langsung lanjut nih. Kan Bapak Ibu mungkin dengar legenda, misalnya dari Konghucu. Itu yang tukang bohong, lidahnya ditarik panjang, nanti setan putus, cik, panjang lagi, setan potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Hari ini saya beritahu, yang menyiksa orang di neraka adalah anak Allah, termasuk iblis. Pak, Yesus hari ini sama anugerah.
uang gereja aman aja tuh. Sementara. Ini sama Nando bukan? Nggak ada begitu curi langsung kejadian, nggak ada. Tapi kalau dia tahu seperti itu nanti dia tuai, itu benar, saya sudah lihat. Tetapi kalau Yesus datang kali kedua, dia sebagai hakim yang agung, dengarkan baik. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi kompromi. Lo bukan pengikut Kristus, sana. Ini sana, sana. Ayat yang menguatkan, yaitu Matius 7. Ayat yang ke-23, 24. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Di situ kan komplain, saya ini kamu buat mujizat, saya datang bla bla bla. Bila perlu begini, kita tambah lagi nih biar lebih dramatis. Saya kan jadi penerima tamu, saya ini, saya itu. Yesus bilang, saya tidak kenal engkau. Kenapa? Tidak melakukan kehendak Allah. Masa gak jelas? Jadi nanti kita seimbang antara ajaran Kristus sama nanti tempat yang dimana dulu kita bahas. Kayak Yerusalem baru kayak apa, luasnya berapa, tinggi berapa, lebar berapa, jelas. Jadi jemaat itu bisa bilang, iya betul ya. Tapi dengarkan baik, bukan perbuatan baikmu yang membawa engkau ke surga, bukan. Tapi engkau mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan dengan perbuatan baik. Orang berbuat baik apa, tapi nggak percaya Yesus, tetap saja tidak masuk surga. Ayat yang ke-15 terakhir, saya mohon di musik naik. Ini khotbah belum selesai, bulan depan kita lanjut karena waktu. Oke. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pak, Bu, hidup baik-baik supaya namamu tercatat. Saya suka begini. Minggu depan bulan depan kita akan membahas perbuatan. Lalu mungkin itu 20 menit. Lalu sisanya kita membahas tentang bagaimana surga, bagaimana itu neraka, bagaimana itu Yerusalem baru. Kita bahas supaya bisa lebih pas. Kalau enggak Bapak Ibu hanya bilang aja bagaimana berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Apa sih? Pak, firman itu luar biasa. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Coba ya, ini satu ya. Yang terkait dengan ini. Matius 25 ayat yang ke-10. Bukan Matius, sebentar. Matius 25 ayat yang ke-40. Oke. Saya bacakan. Terkait Lazarus dan orang kaya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Pas. Orang kaya ini gak peduli dengan Lazarus. Dia miskin, dia bau, dia nggak layani.
Dan Bapak Ibu tahu kisahnya. Makanya Pak, kalau engkau sudah kasih ya, lalu ini di dalam, kasih Kristus di dalam, kan memberi itu kan gak lihat dari jumlah. Itu selalu hati tergerak dan bergerak, pasti terpola. Kasih, kita bisa begini. Saya beritahu bahwa Bapak Ibu, makanya ada sedihnya, ada senangnya. Saya pergi dengan Bu Yuli di salah satu pelayanan. Lalu dia datang, duduk makan bersama dengan gembalanya. Lalu dia datang bilang begini, Pak, istri saya gagal ginjal. Kita bicara panjang. Lalu Bapak kerja apa? Saya sudah nggak kerja, saya pensiun untuk jaga istri saya. Hati tergerak, semua tergerak. Tapi kan kita nggak enak. Istri saya bilang, ini saya berkati ya. Iya harus. Dia bilang sekian ya. Dia bisa masuk amplop, dia bisa datang. Pak, ini dari kami, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan ibu. Tolong diterima ya Pak, dengan baik. Sudah melayani Yesus. Nah, dari mana itu masuk? Dari khotbah. Kamu ibu percaya bahwa firman itu hidup kan? Begitu dapat, dia masuk di dalam, dia hidup dalam hati nuranimu. Begitu engkau kasih itu, aman. Nah begitu pun, tadi memang ajaran Yesus Pak Bu. Ini perjuangan. Oh saya harus diterima Bapak Ibu. Ini menjadi bangsawan surgawi dengan firman Tuhan yang hidup. Banyak orang memaki saya nggak peduli. Yang penting Bapak Ibu bangsawan surgawi. Itu yang saya lihat. Begitu saya lihat, saya bilang, aduh, firman luar biasa. Tapi yang di sisi lain bilang ini, mana bisa kita sempurna? Aduh, saya sedih lagi. Lo ini mau ikut ajaran Yesus kan? Atau mau KTP agama Kristen saja? Ya udah, nggak usah jadi pengikut Kristus. Mari Pak Bu, kita tunduk dengan firman. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah memberitakan firman-Mu ya Bapa. Hamba mohon biarlah firman ini hidup dalam setiap hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jadikanlah mereka bangsawan surgawi ya Bapa. Dan pada akhirnya mereka tidak akan lagi takut kematian. Karena kematian itulah membawa mereka kepada kebahagiaan yang sesungguhnya ya Bapa. Hamba tahu jemaat-Mu yang ada di tempat ini mempunyai banyak pergumulan. Tapi biarlah firman itu yang menguatkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Mereka makin hari makin mengenal firman-Mu, dan mereka akan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Hamba yakin dan percaya firman telah mereka dengar setahun sampai 54 kali ya Bapa. Itu pun kalau mereka mengikuti hanya satu kebaktian. Dan biarlah firman itu terus menerus berbicara dalam hati mereka ya Bapa. Mereka juga pun hamba mohon bisa mempunyai naluri, bisa mempunyai rasio yang baik untuk memilih-milih khotbah ya Bapa. Agar khotbah yang menjadi makanan rohani mereka yang baik itulah yang mereka konsumsikan. Tetapi khotbah-khotbah yang tidak berkenan dengan Engkau, kiranya Engkau mau jauhkan dari jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa dan tak putus-putusnya hamba berdoa bagi Pak Gembala dan Bu Gembala yang ada di tempat ini ya Bapa. Begitu pun wakil dan seluruh staf yang ada di tempat ini. Senantiasa Engkau memberikan kepada mereka satu kesatuan hati ya Bapa, agar mereka bisa bersatu dan melayani Engkau ya Bapa. Apa yang mereka cari? Mereka pasti mencari kehendak-Mu ya Bapa, agar hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka layak nanti bersama-sama dengan Engkau yang sementara di Firdaus, kemudian menuju kepada langit baru
jangan lupa berdoa bagi bangku-bangku kosong yang ada di tempat ini. Kiranya melalui pemberitaan firman yang benar, banyak jiwa yang haus akan kebenaran-Mu bisa datang ke gereja sini ya Bapa. Lalu hamba berdoa juga kepada tim musik ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati mereka, memimpin mereka ya Bapa, agar tim musik ini tambah hari tambah bagus untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya hamba naikkan doa ini kepada Bapa yang ada dalam surga, hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hamba beralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman dari gereja, ada persembahan dari Tunas Remaja, dan kami persilakan Tunas Remaja untuk segera mempersembahkan yang terbaik untuk
Ya, terima kasih untuk Tunas Remaja. Shalom. 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 Tetap semangat. Amin. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Ibadah yang spesial sebenarnya hari ini, karena kita sudah merasakan Tuhan Yesus memerdekakan kita, bukan saja negara kita, tetapi pribadi lepas pribadi. Tuhan rindu kita hidup dalam kemerdekaan. Orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, dia pasti gemar berbuat kebaikan. Amin. Amin. Saudara setuju? Orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, dia pasti gemar, suka berbuat baik. Tidak ada dendam, tidak ada benci, dan hidupnya penuh dengan kasih. Itulah yang Tuhan tanamkan kepada Pak Peter untuk sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, pastikan hidup kita, gaya hidup kita, bukan kemewahan, bukan keangkuhan, tetapi hati yang mengasihi. Siapapun juga, termasuk musuh-musuh kita, jikalau ada, kita mengasihi mereka. Siapa setuju? Beri kemuliaan bagi nama bersama kita. Mewakili Kepala Sidang dan seluruh pengurus dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter yang selalu mengajarkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mendengar itu baik, tapi melakukan itu lebih baik dan yang terbaik dalam hidup ini. Puji Tuhan. Juga mengucap terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani kita, dan worship leader, singer, multimedia, guru-guru sekolah minggu, para diaken, dan juga rekan-rekan yang sudah terlibat dalam ibadah pada hari ini, khususnya juga yang mendekor, ya, dan juga kreator yang dipersiapkan tadi. Dan belum sempat foto-foto, nanti bisa minta untuk foto-foto. Terima kasih kepada Pak Wahyu, ya, yang mengambil inisiatifnya begitu luar biasa. Saya percaya apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, tanpa kita meminta berkat, Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya. Ya, itu saja yang saya sampaikan dalam sambutan ini. Tapi untuk pengumuman bisa ditampilkan di dalam multimedia. Shalom, kita ikuti selalu kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun hal-hal rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mesbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya mengundang kita menyanyikan satu lagu ucapan syukur. Thank you.
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kelihatan cantik-cantik semua. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu yang pagi ini sudah mau ikut berpartisipasi untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan pada hari ini. Nah, saya ada sedikit pengumuman. Berhubung juri-jurinya tadi itu semuanya upacara, jadi kita nggak ada penilaian untuk menilai the best busana atau the best nggak ada ya. Tapi diundi. Puji Tuhan nanti ada nama yang keluar, walaupun itu hanya pakaian biasa. Itu berkat dari Tuhan ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya, karena anak-anak tadi upacara semua, jadi jurinya upacara ya. Cia sama yang ngambil ya. Nanti ini ada kategori, ada 3 orang yang masuk dalam pemenang baju adat dan 3 orang masuk dalam baju merah putih. Diundi ya, berdoa ya, semoga dapat. Semua masuk namanya, karena saya sudah hafal namanya Bapak Ibu semua, jadi saya tulis saja. Berdoa Bapak Ibu ya. Ini apa? Ini yang merah putih. Oke. Yang merah putih ya Bapak Ibu. Bapak Andrew. Saya gedeg ya. Apakah nama saya bisa masuk? Belum, ini kok luar biasa ya. Yang merah putih Ibu Vera. Ini tidak KKN loh ya. Ini tinggal 1. Pak Aris. Jadi Bapak itu, Ibu Vera dan Pak Aris. Untuk yang baju adat. Floren. Mana anaknya Floren? Oh, di belakang. Oke. Loren. Tenang Pak, ada anaknya di belakang Pak. Bapaknya duduk, bapaknya duduk. Bu Dwi. Haleluya. Gak sia-sia bangun subuh. Yang terakhir. Ini luar biasa. Ini kayaknya dia meriasnya itu mulai jam 4 ya, karena pakaiannya itu ribet sekali. Bu Evi. Mari silakan ya pemenangnya untuk difoto ya. Ya Pak, difoto ya Pak ya. Pak Wahyu, difoto ya. Pemenangnya jejer-jejer. Monggo. Tapi hadiahnya minggu depan. Hadiahnya menyusul ya Bapak Ibu. Ayo silakan. Wah ini ibu anak, suami istri yang menang. Luar biasa. Vera, ayo. Satu, dua, tiga.
Ya, demikian Bapak Ibu. Sesi kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih lagi buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi ya. Kita akan tutup ibadah, kami persilakan Ibu Gembala untuk maju. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita terus ibadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Tuhan lagi dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang syukur dan terima kasih biar itu terus ada dalam hati kami, mengalir dari hari lepas hari dalam hidup kami, kepada Bapa kami yang ada di surga, kepada Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kami. Karena kami tahu ketika Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada di dalam kami, maka ucapan syukur itu akan melimpah dalam hidup kami karena penyertaan-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk ibadah pada pagi hari ini. Ibadah yang istimewa, yaitu untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan NKRI. Bapa, kami serahkan negeri kami di tangan Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi kami percaya ketika kami mempunyai pengharapan kepada Yesus Kristus atas negeri kami Indonesia, ketika kami mengundang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus terus menerus untuk tinggal hadir dan berkarya di negeri kami, kami percaya Bapa, satu hari kami akan melihat negeri ini akan mengalami pemulihan, bukan karena kuat dan gagah pemimpin kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang melihat setiap tetes air mata dari orang-orang yang percaya untuk negeri ini, supaya Tuhan boleh mengadakan pemulihan untuk negeri kami. Kami percaya Bapa di surga, ada banyak hal yang kami tidak bisa perbuat sendiri, yang pemimpin-pemimpin kami tidak bisa perbuat dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Kami mengandalkan Engkau ya Bapa, umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebutkan, dengan merendahkan diri, dengan mencari wajah-Mu dan berdoa. Kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami. Kami percaya Engkau yang ada di negeri ini Tuhan akan berkarya lebih baik, makin baik, dan makin lebih baik lagi untuk Indonesia. Terima kasih Bapa yang ada di surga.
berdoa untuk seluruh pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang dari atas sampai dari bawah, ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau kuasai dalam kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat roh takut akan Tuhan di dalam hidupnya, supaya mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan doa-doa kami terlewati. Tetapi kami yakin dua orang bersehati dengan sungguh-sungguh berdoa untuk negeri ini, Tuhan. Engkau dengar doa kami, Engkau dengar permohonan kami, Engkau dengar dan Engkau biar hadir di tengah-tengah negeri ini, tetap menjadi satu negeri NKRI, yaitu di mana kami boleh tinggal. Tidak ada perpecahan, tidak ada bagian dari negeri ini yang akan meninggalkan NKRI, tetapi Tuhan tetap ikat dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami tetap satu di dalam NKRI. Kami berdoa untuk setiap bangsa kami yang hari ini merayakan ulang tahun dari kemerdekaan ke-80. Berikan kami semangat yang baru, Tuhan. Sekalipun keadaan kurang baik, tetapi kami percaya dengan semangat yang baru yang Tuhan turunkan dari surga atas kami semua, atas negeri kami semua, kami akan tetap berjuang, ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, yaitu dengan tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu hidup kami, Tuhan, ubahkan dari hari lepas hari. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman dan firman itu kami lakukan dalam kehidupan kami, ada satu perubahan, ya Tuhan, dalam kehidupan kami, persiapan kami, ya Tuhan, untuk hidup kekekalan. Tuhan memberkati Pak Peter yang hari ini Tuhan utus untuk membawakan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ya dan amin itu adalah bekal bagi kami semua, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar agamawi, bukan sekedar agama Kristen di KTP kami, tetapi kami pengikut Kristus yang melakukan firman Tuhan, sehingga orang boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kami. Dan kami percaya lewat apa yang ada di dalam kami, yang muncul di dalam kehidupan kami, orang akan mencari Kristus dan orang akan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, seluruh jemaat GBI Hidup Ministry, mulai dari anak-anak sekolah minggu, dinas remaja, seluruh tim musik multimedia, seluruh jemaat Tuhan, apapun yang ada di gereja kami, yang menjadi jemaat di gereja kami, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita surgawi. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya akan kasih sayang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang baik itu ada di dalam setiap kehidupan kami, yang memimpin, yang membimbing kami, yang mengarahkan jalan-jalan kehidupan kami. Kami percaya akan seluruh hidup dan kehidupan jemaat Tuhan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga inti kami, keluarga besar kami, mereka yang belum sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Berikan kesempatan mereka untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, sehingga hidup mereka diubahkan, kehidupan mereka diubahkan. Kami percaya bahwa tidak ada barang yang mustahil bagi-Mu Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu yang sudah kami nikmati, untuk waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Selesai sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Mari jemaat
bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari untuk garis perkataan. Ya, setelah memasukkan persembahan, kita kumpul sebentar, kita akan foto bersama ya. Kita akan kumpul bersama.